Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jaga terus kesehatan kalian ya, dan semakin terus semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, masih tentang salah satu bentuk pecahan, yaitu persen. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Persen adalah suatu angka atau perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol seperti yang tertulis di situ. Dengan kata lain, ini yang mudahnya ya. Persentase adalah bagian dari keseluruhan atau pecahan yang dinyatakan dengan per 100. Jadi pecahan yang penyebutnya 100 itu adalah persen. Contohnya, nih contoh penulisannya. Ini yang pertama 10% dibacanya, yang tengah dibaca 25%, kemudian yang terakhir itu dibaca 100%. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal. Merubah pecahan ke persen. Kita mulai dari pecahan biasa saja ya, yang selanjutnya bisa mengikuti. Contoh soalnya dulu, ini ubahlah ke dalam bentuk persen mulai dari 1/8 dan kemudian 2/5. Sebenarnya untuk mengubah pecahan ke persen itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara ini, yang pertama dengan si pecahannya kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Seperti di pertemuan sebelumnya ya, mengubah pecahan ke bentuk desimal, baru dikali 100%. Nah, karena soalnya 1/8 sama dengan pertemuan kita yang sebelumnya, nah kita akan mengubah 1/8-nya menjadi desimal, dan sudah kita lakukan di pertemuan selanjutnya, pertemuan kemarin. Sekarang kita lihat bagaimana kalimat matematikanya ya. Nih kalimat matematikanya. Tadi kan 1/8 dikali 100%. Nah, si pecahannya dirubah ke dalam bentuk desimal. Seperti yang sudah dihitung di sebelah kiri. 1/8-nya berubah jadi 0,125, kemudian dikali 100%. Nah, perkalian dengan angka kelipatan 10, 10, 100, 1000, sebenarnya bisa dihitung dengan cara ke bawah seperti biasa. Tapi, untuk lebih mudahnya, ada jalan pintas untuk perkalian dengan angka 10. Kita tinggal memindahkan koma saja. Kalau dikali 10, berarti komanya pindah satu kali ke kanan. Kalau dikali 100, berarti komanya pindah 2 kali ke kanan. Kalau dikali 1000, berarti komanya pindah 3 kali ke kanan. Kalau tidak ada angka koma, berarti kita tinggal menambah 0. Misalkan si bilangannya 1. Berarti kalau 1 dikali 10 ya 10. 1 dikali 100 jadi 100, nolnya bertambah 2. 1 dikali 1000, nolnya bertambah 3 jadi 1000. Nah, kalau di sini karena ada bilangan komanya, berarti kita tinggal memindahkan koma. Karena di sini dikali 100, berarti komanya berpindah 2 kali ke arah kanan. Nah, di sini 0,125, komanya pindah 2 kali, jadi pindah ke angka 1 yang pertama jadi 1,25, kemudian ya koma yang kedua pindah lagi ke belakang angka 2 jadi 12,5. Maka 0,125 dikali 100% itu sama dengan 12,5%. Nah, jadi 1,8 dikali 1,8 itu kalau dipersenkan menjadi 12,5%. Oke, cara yang kedua dengan cara mengubah pecahan ke penyebutnya per kelipatan 10. Bisa per 10, per 100, per 1000, atau per 10.000, baru nanti dikali 100%. Nah, contohnya kita ke nomor 2 ya.
Yang pertama, yang ini 2/5-nya kita akan rubah menjadi per 100 atau per 1000 atau per 10 juga bisa, tapi akan lebih mudah jika per 100 langsung ya. Kita rubah jadi per 100, 2/5, penyebutnya kita jadikan 100, berarti kita cari pecahan senilai yang nilainya menjadi 100 ya. 5 dikali berapa biar jadi 100? 5 biar jadi 100 itu dikali 20. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Cara pecahan sederhana ya. Kita beri kurung dulu. Diberi kurung ini untuk membedakan bahwa ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian dikali 100%. Nah, sekarang hasilnya akan seperti ini. Yang dikurung tadi 2/5 kali 20/20, hasilnya itu setelah tanda sama dengan itu di 40/100, baru dikali 100%. Nah, ini tujuan kenapa harus diganti, kenapa harus mencari pecahan senilai dari pecahan awal yang kelipatan 10 atau 100. Tujuannya yaitu agar mudah untuk mencoret. Sebenarnya ini cara cara jalan pintas juga, bukan cara yang benar, tapi ini cara jalan pintas untuk tadinya katanya untuk lebih mudah mengerjakannya. Kemudian setelah ketemu seperti ini, baru kita akan mencoret. Ini kan penyebutnya 100 dan dikali 100%, berarti ini sama dengan 100/100, berarti kita bisa coret nolnya. Di bawah 4/100/100, nolnya 2, kita coret nolnya 2, karena nolnya sama-sama 2, berarti yang kali 100 ini, yang 100% juga bisa kita coret. Ini bisa dicoret karena jumlah nolnya sama ya. Yang di per 100 itu 100, dan kemudian 100% itu juga 100. Jadi nolnya 2, coret-coret. Nah, sisanya tinggal 40%. Nah, ini cara mencoret ya. Jadi 2/5 itu sama dengan 40% jika kita rubah ke dalam bentuk persen. Nah, untuk mengerjakan, Ibu serahkan kepada kalian mana yang lebih mudah. Cara pertama yaitu dengan mengubah pecahannya dulu ke dalam bentuk desimal, atau cara kedua yaitu mengubah pecahannya menjadi per 100 ya. Nah, sekarang kita akan mengubah persen ke bentuk pecahan, kebalikan dari yang tadi ya, pecahan ke persen, tapi kalau sekarang persen ke pecahan. Ini contoh soalnya, ubahlah ke dalam bentuk pecahan. 1/2, yang nomor satunya 12%, nomor 2-nya 125%. Kita langsung kerjakan, ini jawabannya. 12% sesuai dengan katanya, 12% yaitu 12/100. Nah, sampai sini mudah kan? Gampang. 12% itu sama dengan 12/100. Sesuai namanya persen per 100. 12/100. Tapi cara penghitungannya tidak sampai di sini. 12/100 itu masih bisa diperkecil. Di awal kita sudah belajar mengenai pecahan senilai. Berarti kita juga akan mencari pecahan senilai yang paling sederhana, yang paling kecil bentuknya, yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi dari 12/100. Caranya bisa dengan mencoba satu persatu, tapi kalau kalian sudah hafal, ini bisa, kalau kalian sudah hafal faktor dari 12, ini bisa lebih mudah. Misalkan 12, kita langsung ke angka yang paling besar dulu ya, 12. 12 bisa dibagi 12, tapi 100 bisa nggak dibagi 12? Tidak ada ya, bilangan 100 jika dibagi 12 hasilnya akan desimal. Pecahan juga, nggak boleh. Baru kita bagi lagi dengan faktor 12 yang paling besar kedua, angka 6. 12 bisa dibagi 6, 100 bisa nggak dibagi 6? Kalau 100 dibagi 6 hasilnya tetap koma-koma, nggak boleh, nggak bisa. Jadi harus 0 kalau dibagi. Sekarang bilangan faktor 12 yang ketiga, paling besar ketiga, angka 4. 3 kali 4 kan 12 ya. Kita ambil angka 4. 12 bisa dibagi 4, 100
juga bisa dibagi 4. Berarti kita bisa menggunakan angka 100. Berarti 12 dibagi 100, dibagi 100 maaf. 12 dibagi 4 dan 100 dibagi 4. Hasilnya 12 dibagi 4 jadi 3, 100 dibagi 4 jadi 25. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana dari 12 per 100. Berarti jawabannya 12% itu sama dengan 3 per 25. Bentuk paling sederhananya ya. 3 per 25. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu ibu sengaja yang lebih dari 100%. Contohnya ini 125%, berarti kalau dirubah ke dalam pecahan per 100-nya cukup mudah. 125 per 100. 125% berarti 125 per 100. Tapi tidak selesai sampai di sini juga, kita harus menyederhanakan pecahannya dengan cara pecahan senilai seperti tadi. Cari bilangan yang bisa membagi kedua angka ini yang paling besar. Ini kita bisa pakai faktor dari 100 yang paling besar 50 misalkan. 125 tidak bisa dibagi 50. Lalu kita bagi 25. 125 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Berarti kita bagi 25 langsung ya. 125 dibagi 5 akan menjadi angka 5 dan 100 dibagi 5 akan menjadi angka 100 dibagi 25 akan menjadi angka 4. Dari sini ini juga belum selesai. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita bisa rubah kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi kita ambil angka 5-nya angka 4 sesuai dengan cara pecahan campuran ya. Dari 5-nya kita ambil 4 berarti sesuai dengan penyebutnya. Sisanya 1. Berarti 4 per 4 tambah 1 per 4. Sama dengan 1, 4 per 4-nya jadi 1. 1, sisanya dari angka 5 ini kan 1. 5 dikoreng 4, 1. 5 jadi 1. 1, 1 per 4. Nah, ini jawaban yang paling sederhana. Karena itu 125% sama dengan 1 per 4. Nah, sampai situ baru selesai. Ingat ya, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, berarti kalian harus menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, ini tugas untuk kalian. Ada 2 jenis soal. Yang pertama mengubah ke bentuk persen, itu dari pecahan dan juga dari desimal. Dan yang kedua adalah mengubah ke dalam bentuk pecahan. Kalau misalkan ada yang harus disederhanakan, maka sederhanakan. Cari pecahan yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi untuk bentuk yang kedua ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.